Halo Sobat Kemis, perkenalkan saya Febriani Tambah. Saya Fitri yang berikan juga. Kami dari kelas PSKN 22B. Nah, pada video kali ini kami akan menjelaskan secara praktikum tentang laju reaksi. Sebelum kami mengabarkan video kami secara praktikum, kami akan menjelaskannya secara teori. Adapun pengertian laju reaksi adalah perubahan konsentrasi reaktan atau produk persatuan waktu. Besaran laju reaksi dilihat dari ukuran cepat lambatnya suatu reaksi kimia. Laju reaksi mempunyai satuan meter per sekon. Laju reaksi dilambangkan dengan V atau R. Sekian pembahasan kami tentang teori. Saksikan paparan video kami selanjutnya. Adapun alat dan bahan yang kami gunakan: 1 wadah plastik, 2 air atau H2O, 3 telur. Telur tersusun dari senyawa CaCO3 atau kalsium karbonat. Sifat dari CaCO3 adalah larut dalam asam meskipun asam lemah. Dan yang keempat, asam cuka. Asam cuka yang mana kita ketahui juga adalah asam lemah yang memiliki nama kimia asam asetat atau CH3COOH. Kita masuk ke cara kerja percobaan ini. Langkah pertama, kita sediakan 3 buah wadah plastik yang sudah dikasih label satu per satu untuk membandingkan hasilnya nanti. Langkah kedua, wadah pertama kita isi air sebanyak 150 ml dan ditambahkan asam cuka sebanyak 50 ml. Untuk wadah kedua, kita masukkan asam cuka sebanyak 150 ml. Untuk wadah ketiga, kita isi sebanyak 250 ml asam cuka. Langkah ketiga, kita masukkan telur satu per satu ke dalam 3 wadah tersebut. Langkah keempat, diamati dan dibandingkan pada ketiga wadah tersebut dengan variasi jumlah asam cuka yang berbeda diberikan ke dalam wadah tersebut. Mari kita amati wadah mana yang lebih cepat laju reaksinya dari segi konsentrasi tiap satuan waktu. Ketika telur dimasukkan ke dalam wadah yang berisi asam cuka, maka telur akan mengeluarkan gelembung-gelembung seperti pada saat ini. Telur mengeluarkan gelembung karena kulit telur ketika bereaksi dengan asam cuka, maka akan terdenaturasi saat telur direndam ke dalam asam cuka. Kalsium karbonat bereaksi dengan air cuka membentuk garam kalsium. Karbonat larut sehingga yang tersisa protein mengikat elastis karena kulit telur rentan terhadap cuka. Seperti yang kita ketahui, asam dapat merusak suatu benda dan merupakan ketebalannya. Jadi, konsentrasi asam cuka ini merupakan kalsium di kulit telur dan melunakkannya, sehingga bagian cangkang telur yang terkena asam cuka akan menipis. Karena cuka dikategorikan adalah zat-zat asam yang berarti juga memiliki kemampuan untuk merusak beberapa zat seperti kalsium yang berada di kulit telur. Setelah 15 menit dibiarkan telur yang direndam di dalam wadah yang memiliki jumlah konsentrasi asam cuka yang banyak akan mengeluarkan gelembung lebih banyak, sedangkan yang sedikit jumlah konsentrasinya akan mengeluarkan gelembung sedikit. Telur yang tadinya belum mengapung sekarang pun sudah mengapung, kecuali telur di wadah pertama. Kita amati terus kulit telur yang mana yang akan cepat mengelupas. Setelah 30 menit dibiarkan telur dalam wadah,
Pada wadah ketiga mulai mengelupas namun belum mengelupas sepenuhnya. Begitu juga pada wadah kedua, dan wadah pertama tidak ada pengelupasan sama sekali. Setelah 35 menit, telur direndam. Lihatlah perbandingan yang terjadi. Kulit telur dalam wadah ketiga yang memiliki konsentrasi yang banyak sudah mengelupas sepenuhnya dan warna sudah menjadi putih. Kulit telur dalam wadah kedua sudah mengelupas namun belum sepenuhnya. Untuk wadah pertama, kulit telur pun belum sama sekali mengelupas. Jadi benar, semakin banyak konsentrasi asam cuka yang digunakan, maka akan menyebabkan laju reaksi terhadap telur semakin cepat, sehingga telur akan cepat mengelupas. Jadi sobat cemis, dari hasil yang didapatkan, semakin banyak konsentrasi asam cuka yang digunakan, maka akan semakin cepat kulit telur mengelupas, dan lama-kelamaan akan masuk ke dalam telurnya. Telur yang cepat melunak adalah telur yang diberi air cuka yang lebih banyak, karena cuka dikategorikan sebagai asam. Berarti, cuka memiliki kemampuan untuk merusak beberapa zat, seperti kalsium, yaitu komponen utama penyusun telur. Reaksi kimia akan berlangsung lebih cepat, atau laju reaksi semakin besar. Jika sebenarnya zat yang bereaksi semakin besar, hal ini disebabkan semakin besar konsentrasi reaksi, maka semakin banyak partikel-partikel zat yang bereaksi. Dengan demikian, reaksi akan berlangsung dengan cepat. Demikian video pemaparan kami. Kami ucapkan terima kasih. Thank you for watching.